Laskar Ngarit beras-beras dimanapun Anda berada, pertanyaan yang hari ini akan kita jawab. Ada yang bertanya, Sunyoto mau tanya, bos, sapi sudah 1 tahun lebih gak hamil-hamil, padahal sudah disuntik 6 kali. Ini penting, repeat breeding akan kita bahas. Ada yang bertanya, salam Ngarit dok, sapinya sudah di IB setelah 7 bulan, tetapi kok tidak minta kawin, apakah bunting? Gimana cara memeriksanya? Gampang banget, akan kita bahas. Siap, kita lanjutkan. Ada Octavia Lilian bertanya, sapi babon saya BCS-nya 3, berarti kan normal. Anaknya sudah 4 bulan, kok tidak kawin-kawin? Juga akan kita bahas. Siap. Lalu pertanyaan selanjutnya, gimana cara mengobati pedet yang mencret? Ini penting banget. Ini penting banget. Terkait apa? Terkait dengan kebiasaan kita melakukan pengobatan sendiri pada pedet. Padahal kematian paling tinggi pada pedet adalah dehidrasi karena apa? Dehidrasi karena diare. Oke, ada lagi yang bertanya, apakah boleh sapi yang baru dikawinkan diberi rumput gajah atau rumput pakcong? Oke, akan kita bahas juga. Siap. Ada lagi yang bertanya, bolehkah sapi bunting 5 bulan diinjeksi vitamin? Itu Laskar Ngarit yang hari ini akan kita bahas. Jangan lupa please like, subscribe, komen, dan share video ini. Stay tune. Assalamualaikum Laskar Ngarit beres-beres dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya Dr. Hewan Risa di channel YouTube Sahabat Satwa TV yang akan berbagi tips kali ini tentang hewan ternak. Jadi tetap kembali ke pola lama, kita akan menjawab pertanyaan dari Laskar Ngarit yang sudah masuk ke kolom komentar. Sebelumnya saya sampaikan apresiasi yang mendalam, terima kasih yang sangat besar pada Laskar Ngarit yang sudah bersedia subscribe, komen, dan selalu memberikan meng-share video ini di grup-grup WA atau grup Facebook, sehingga video ini bisa menjangkau lebih banyak peternak di seluruh Indonesia. Karena prinsip kita sederhana, masyarakat yang teredukasi adalah kekuatan sebuah bangsa. Terutama kita punya tanggung jawab untuk sama-sama menyampaikan edukasi, informasi, pengalaman di lapangan ke peternak, sehingga bisa memberikan kebaikan dan menambah kualitas peternakan di Indonesia. Laskar Ngarit beres-beres dimanapun Anda berada. Video kali ini akan menjawab tidak terlalu banyak, mungkin 5 pertanyaan dari Laskar Ngarit. Langsung saja. Mau tanya dok, apa sapi dari Misran? Mau tanya dok, apa sapi bunting 5 bulan boleh disuntik vitamin? Salam dari Lampung. Vitamin untuk sapi bunting sangat penting, tetapi saran saya untuk suntik menyuntik, injeksi menginjeksi, jenengan serahkan pada mantri atau pada dokter atau pada tenaga medis kesehatan hewan. Itu akan lebih aman Pak Bos. Terutama saya memberikan saran, jika kita bukan seorang mantri, jika kita bukan seorang dokter, sebaiknya jangan melakukan praktek atau menawarkan bisa mengobati sapi tetangga kita. Jika tidak terjadi apa-apa, bejo. Jika terjadi apa-apa dan nuwun sewu kasusnya masuk angin, artinya ada provokasi dari orang, ada orang yang melaporkan, ada orang yang ingin menjatuhkan jenengan karena jenengan tidak memiliki wewenang, maka akan menjadi susah kita. Niat kita baik, menolong, kita merasa memiliki kemampuan, tetapi karena tidak melekat wewenang kita, dalam undang-undang kita tidak dilindungi, tidak ada hak dan wewenang kita untuk melakukan tindakan, maka itu akan bisa menjadi bumerang bagi kita. Niat yang baik bisa menjadi salah jika caranya salah. Begitu Laskar Ngarit, mohon maaf jika tidak berkenan. Intinya saya menyampaikan yang terbaik lah ya. Lebih baik semua diserahkan pada wewenangnya masing-masing. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Nurdin Nanlong bertanya, Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam dokter, apakah sapi bunting muda tidak boleh dikasih rumput gajah atau rumput pakcong? Kata orang tidak baik. Boleh diberikan, tidak ada masalah, hanya jangan diberikan dalam kondisi jika musim hujan. Karena jika musim hujan ini yang terjadi apa? Yang terjadi adalah kadar air menjadi lebih tinggi dan biasanya menyebabkan diare. Tidak selalu. Solusinya, jika memang ketersediaan rumput yang ada di sana itu adalah rumput gajah atau rumput pakcong, maka yang jenengan lakukan adalah layukan. Jadi dilayukan untuk apa? Setidaknya menunggu kadar air yang ada di dalam rumput tersebut itu menurun, sehingga tidak beresiko menyebabkan diare. Begitu. Siap.
Kampung Channel bertanya, gimana caranya mengobati pedet yang mencret? Pak Bos, ini penting. Pedet itu adalah usia sapi yang paling rentan mati. Dan mencret adalah penyebab kematian pedet terbanyak nomor 1. Kenapa? Karena pedet itu tidak menyusui setengah hari saja, dia diare sehari saja, derajat dehidrasinya itu sudah bisa membuat si pedet ini drop dan semakin tidak mau menyusu. Paham? Jadi jenengan punya pedet kok diare, jenengan mencoba melakukan pengobatan sendiri atau melakukan pengobatan non injeksi sendiri. Padahal nanti kita jelaskan penyebabnya. Padahal jika pedet kita diare, itu yang harus dilakukan adalah segera mengobati dengan tepat. Artinya sebisa mungkin jika memang di sana ada dokter, di sana ada mantri, bisa dilakukan tindakan secepatnya. Kenapa? Karena pedet ini bisa disebabkan karena bakteri, Pak Bos. Bisa disebabkan oleh protozoa atau amuba. Bisa disebabkan oleh cacingan. Bisa disebabkan oleh salah susu atau susunya kotor atau kontaminasi pada susu. Bisa disebabkan oleh apalagi? Stres. Nah, kita tidak bisa mendiagnosa jika kita bukan yang berkecimpung atau memiliki wewenang dan kompetensi di situ. Lah misalkan penyebabnya adalah salah susu, tapi jenengan memberikan injeksi antibiotik, padahal pedet itu paling rentan jika diberi antibiotik. Maka dari karakter feses yang keluar, dari tipe dan aroma, warna, karakter, konsistensi feses yang keluar, kita akan dokter bisa menyimpulkan, oh plus minus kurang lebih penyebabnya adalah bakteri. Apa yang harus dilakukan? Antibiotik apa yang aman diberikan? Kombinasinya apa? Terapi suportifnya apa? Infus atau dicelontang atau infus intravena. Serumit itu Pak Bos. Makanya kadang-kadang banyak yang bertanya di kolom komentar, Pak Dokter, sapi saya pedetnya diare, sudah saya beri obat cacing kok makin diare. Karena ada karenanya. Karena memang obat cacing ini efek sampingnya adalah menyebabkan diare. Bayangkan jika sapinya jenengan itu terkena bakteri atau terkena amuba, diare, amuba dan bakteri atau protozoanya tidak diobati, bakterinya tidak diobati, jenengan tambah kasih obat cacing, tambah ambiar mencretnya, bayangkan saja. Dan butuh terapi suportif. Saya pernah menerapi sampai hampir 1 minggu seekor pedet dan alhamdulillah sembuh. Setiap hari harus kita infus, setiap hari harus kita sarankan infus untuk pedet. Ada usia-usia aman dan ada kondisi-kondisi yang memang pedet usia-usia tertentu lebih aman disuntik. Tetapi pedet di bawah usia tertentu itu sangat riskan jika disuntik. Maka dari itu kembalikan lagi jika muncul masalah ke dokter atau mantri yang memiliki wewenang dan kompetensi. Kesimpulannya, jika pedetnya jenengan itu mencret, penyebabnya bisa karena bakteri, protozoa, amuba, salah susu atau kualitas susu menurun, atau bahkan tingkat stres dan kepanasan. Dampak buruk jika tidak terselesaikan adalah dehidrasi, dan kematian pedet karena dehidrasi itu nomor 1 dalam semua kasus. Solusinya segera foto. Kan sekarang sudah era fotoisasi ya. Jangan foto fesesnya, laporkan ke dokter melalui WA, Pak Dokter, pedetku mencret seperti ini. Dokter atau mantri akan menjelaskan, oke, itu karena ini, harus segera ditangani. Oh, gak apa-apa bos, itu karena salah susu, perbaiki kualitas induk, bersihkan ambing induk dan lain-lain. Begitu, Pak Bos. Itu yang bisa saya berikan ketika pedet jenengan mencret. Siap. Kita lanjutkan. Nah ini bagus ini, Octavia Liliani, Laskar Ngarit. Salam bres-bres dok, tanya lagi dok. Sapi babon saya pedetnya umur 4 bulan, berarti sudah 120 hari. BCS 3, tapi kok belum birahi ya dok? Apa penyebabnya? Mohon bantuan. Idealnya usia 60 hari pedet itu induk harus sudah kawin pertama, atau bahkan mungkin harus sudah bunting 1 bulan atau sudah kawin ya.
Lalu BCS 3 tapi kok belum birahi. Body condition score 3, artinya body condition score bagus, tapi kok belum birahi. Padahal simpelnya jika BCS-nya itu 3, itu metabolisme hormonal itu harusnya normal. Lah ini BCS 3 kok belum birahi. Apa penyebabnya? Yang pertama, apakah pernah proses kelahiran dibantu manusia, ditarik atau dimanipulasi? Jika pernah, maka kemungkinan besar terjadi yang namanya metritis atau endometriosis, infeksi rahim. Pertanyaan selanjutnya, apakah dalam proses kelahiran itu pernah ada retensi plasenta atau batur yang tidak keluar? Jika ini yang terjadi, maka kemungkinan kasusnya sama. Ada infeksi bakteri di dalam rahim meskipun dia BCS-nya bagus. Yang ketiga, apakah kandangnya jenengan itu kurang nyaman, hangat, dan bersih bagi seekor sapi atau mungkin tidak pernah dikeluarkan? Yang keempat, apakah sapinya jenengan ini kurang atau malah berlebihan pencahayaan di kandang? Oke, dan yang kelima, coba jenengan berikan obat cacing, jenengan mineral, jenengan panggil dokter, minta diinjeksi pendekatan multivitamin dulu. Pendekatan vitamin A, D, E dulu dan beberapa kombinasi lainnya. Jika ini masih belum bisa dilakukan atau belum berhasil, jenengan minta injeksi hormon dengan sebelumnya, karena BCS 3 sudah aman untuk diinjeksi hormon. Tapi jenengan minta sebelumnya ke petugas untuk melakukan pemeriksaan palpasi rektal untuk mengetahui gangguan reproduksi fase lutealnya yang ada di sapinya jenengan tersebut, Laskar Ngarit. Itu semoga bermanfaat ya. Kesimpulannya itu tadi, Pak Bos. Siap. Ada lagi yang bertanya. Dwi Gemilang bertanya, salam ngarit bres-bres dok, saya dari Lampung Timur. Aku punya sapi udah 7 bulan, gak minta kawin dok. Cara mengetahui hamil gimana? Dirogoh. Kalau 7 bulan setelah diinseminasi buatan kok tidak tidak minta kawin, kan kita anggap dia birahi. Kita anggap dia bunting. Ya, maka 7 bulan itu enak sekali. Paling tangan dokter atau mantri hanya masuk ke sekian atau sekian, ya masuk 7 bulan akan sangat terlihat. Bunting, tidak bunting, di usia 7 bulan 100% bisa dideteksi dengan mudah. Jadi saran saya, jika setelah inseminasi buatan sapinya jenengan kok tidak bunting, kok tidak minta kawin 7 bulan, dan bagaimana cara mengetahuinya? Panggil mantri, panggil dokter atau panggil inseminator, minta tolong untuk dilakukan pemeriksaan kebuntingan. Dan itu akan sangat mudah, 100% pasti ketahuan. Kalau bunting, ya bunting. Kalau nggak bunting, ya nggak bunting. Pasti ketahuan. Pertanyaan terakhir, Sunyoto 81. Salam ngarit bres-bres Pak dokter, saya punya sapi sudah setahun lebih nggak hamil-hamil, padahal sudah disuntik lebih dari 6 kali. Repeat breeding itu namanya, atau kawin berulang. Penyebabnya kawin berulang yang paling tinggi adalah endometriosis atau metritis. Derajat infeksi di rahim itu beragam. Derajat kerusakan rahim itu beragam, mulai dari yang sederhana di lapisan terluar sampai lapisan terdalam, sampai ada timbunan nanah di dalam rahim itu. Ini penyebabnya karena kelahiran yang tidak steril, dimanipulasi, atau lupa melakukan tindakan postpartus atau tindakan membersihkan rahim, tindakan pasca kelahiran yang mengurangi resiko atau mengatasi atau mencegah terjadinya infeksi itu. Nah, kok lebih dari 6 kali tetapi dia minta kawin, berarti dia ini birahi, aktivitas hormonal dia normal, tetapi ya kok tidak jadi karena tidak terjadi pembuahan. Lingkungan di dalam itu tidak sehat untuk pembuahan atau terjadinya konsepsi. Iya, sudah birahi, sperma sudah masuk, ovum sudah dilepaskan, sudah ketemu, hidup sebentar, mati. Kenapa? Karena lingkungan rahim itu tidak sehat, tidak cocok untuk perkembangan si fetus ini.
atau kematian embrio dini namanya Laskar Ngarit. Jadi konkret, jenengan panggil dokter atau panggil mantri, minta dilakukan pemeriksaan, minta dilakukan treatment setelah ketahuan apa sih penyebabnya. Angka keberhasilan di atas 60% jika sudah terjadi infeksi dan kombinasi hormonal, kombinasi antibiotik, bahkan nanti bisa juga di flushing atau dilakukan kiret lah bahasanya. Sekian, matur nuwun, itu tadi 5 atau 6 pertanyaan yang saya jawab. Semoga berkenan. Mohon maaf jika ada teguran, jika ada materi yang kurang nyaman bagi Laskar Ngarit, terutama untuk rekan-rekan yang cenderung ingin melakukan pengobatan diri. Saran saya jangan begini, karena itu sapi-sapinya jenengan. Misalkan mau diobati sendiri, saya tidak ada wewenang untuk melarang. Sapi-sapinya dewe dijual aja kan boleh. Tetapi saran saya jangan menawarkan tindakan medis itu jika jenengan tidak memiliki wewenang kepada peternak lainnya. Mengingat tidak semua tidak semua orang hatinya sama dengan hati kita, ingin menolong atau ingin berbuat baik. Ada orang yang tidak suka, dan ketika ada momentum kegagalan dari jenengan dalam melakukan tindakan itu, ada orang yang tahu dan dia ingin merusak reputasi jenengan, ingin mencelakakan jenengan, maka ini bisa menjadi ranah laporan dan pidana karena sudah ada undang-undangnya. Sekian, Laskar Ngarit beras-beras dimanapun Anda berada. Sekian video dari saya. Masyarakat yang teredukasi adalah kekuatan sebuah bangsa. Matur nuwun, please like, subscribe, komen, dan mohon dibantu share video saya. Matur nuwun, assalamualaikum. Laskar Ngarit beras-beras, semangat.